Pesawat mendarat saat fajar. Langit Indonesia masih abu-abu, seolah ikut menanggung beban di dada Aisyah. Ia berdiri di antrean imigrasi dengan tubuh lelah dan hati kosong. Di perutnya, kehidupan kecil itu bergerak pelan. Sebuah pengingat bahwa ia belum benar-benar sendiri. Bismillah, bisiknya sebelum melangkah. Bandara kampung halaman tak semegah Riyadh, namun biasanya hangat. Hari itu terasa berbeda. Tatapan orang-orang menelusuri tubuh Aisyah. Perutnya mulai terlihat meski tertutup jaket longgar. Bisik-bisik menyusup di antara langkah kaki. Itu TKW pulang hamil. Siapa bapaknya? Pasti perbuatan sendiri. Aisyah menunduk. Langkahnya dipercepat. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan selamat datang. Yang ada hanya prasangka. Rumah kayu itu masih sama. Catnya mengelupas. Atapnya bocor di sudut timur. Ibunya keluar lebih dulu. Aisyah? Nada itu bukan bahagia, melainkan terkejut. Saat ibunya melihat perut Aisyah, wajahnya memucat. Ayahnya menyusul. Tatapannya berat. "Masuk," katanya singkat. Pintu ditutup. Di ruang sempit itu, Aisyah berdiri seperti terdakwa. "Jelaskan," suara ayahnya bergetar. "Siapa yang menghamilimu?" Aisyah menggigit bibir. "Maafkan Aisyah, Pak." "Bu?" Tangisnya pecah. "Aku tidak berzina. Aku dinikahi secara agama." Ibunya terisak. Ayahnya memalingkan wajah. "Di mana laki-laki itu sekarang?" tanya ayahnya pelan. Aisyah terdiam. Disitulah ayahnya tahu. Anak perempuannya pulang sendirian membawa luka. Hari-hari berikutnya seperti neraka sunyi. Aisyah jarang keluar rumah. Namun kabar buruk selalu lebih cepat dari kebenaran. Anak si Pak Rahman pulang hamil? TKW ya begitu. Kasihan orang tuanya. Anak-anak berhenti bermain saat ia lewat. Perempuan-perempuan memandang dengan senyum tipis penuh arti. Aisyah berjalan sambil menunduk, memeluk perutnya. "Tenang, Nak. Mereka belum mengenalmu." Uang tabungan Aisyah menipis. Biaya kontrol kehamilan mahal. Ia sering menahan mual dan pusing sendirian. Malam hari, ia terbangun karena kram perut. Ibunya duduk di sampingnya. "Kau kuat, Nak," bisik sang ibu sambil menangis. "Ibu yang lemah karena tak bisa melindungimu." Aisyah menggenggam tangan ibunya. "Maafkan aku membawa malu." Ibunya menggeleng. "Malu bukan pada bayi ini. Malu pada dunia yang kejam." Setiap minggu, Aisyah menulis surat. Ditujukan pada Khalid. Ia menulis tentang desa. Tentang perutnya yang membesar. Tentang tendangan kecil di malam hari. Namun semua surat itu tak pernah ia kirim. Karena ia tak tahu kemana. Dan lebih dari itu, ia takut harapannya mati di tengah jalan. Suatu malam, hujan turun deras. Aisyah sesujud lama. "Ya Allah, jika ayah anak ini tak pernah datang, jangan biarkan anakku lahir tanpa harga diri." Ia menangis sampai tubuhnya lelah. Di luar, petir menyambar. Dan di dalam rahimnya, kehidupan kecil itu bergerak, seolah menjawab doanya. Beberapa bulan berlalu.
Perut Aisyah semakin besar. Suatu sore, ia pingsan di dapur. Dokter desa berkata pelan, "Anaknya lemah, ibu kurang gizi." Ayah Aisyah menjual kambing satu-satunya, tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Aisyah menangis di pelukan ayahnya. "Maafkan aku, Pak." Ayahnya hanya berkata satu kalimat, "Bertahanlah. Dunia boleh menolakmu, tapi kami tidak." Hari kelahiran semakin dekat. Desa semakin kejam. Tabungan semakin habis. Dan jauh di negeri gurun, seorang pangeran mulai mencari jejak perempuan yang tak pernah ia lupakan.